Di awal cerita, kita melihat seorang wanita yang selalu mengasingkan diri dalam ruangan yang gelap. Kemudian dia dihampiri oleh seorang pria yang mengatakan, "Nyonya, kamu harus memakan sesuatu." Wanita itu mengatakan, "Aku tidak bisa dan tidak mau melakukannya." Pria itu mengatakan, "Kamu harus makan karena kondisimu sangat memprihatinkan." Most concerned about your behavior. Pada akhirnya, wanita itu berusaha kabur meninggalkan bangunan itu, tapi karena sulit menemukan jalan keluar dari bangunan tersebut, akhirnya wanita itu lebih memilih gantung diri daripada melakukan permintaan pria tersebut. Dan The Invitation dimulai. Kemudian adegan berpindah kepada mahasiswa seni rupa yang bernama Ivy. Sebagai mahasiswa yang mandiri, Ivy juga melakukan pekerjaan freelance untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ivy sangat menikmati hidupnya melakukan aktivitas-aktivitas positif yang ia sukai. Tapi di sisi lain, walaupun hidupnya sangat tenang dan menyenangkan, terkadang Ivy merasa sangat kesepian. Karena setelah ibunya meninggal karena kanker beberapa bulan yang lalu, dia tidak memiliki orang spesial ataupun kerabat dekat. Kecuali seorang teman yang bernama Grace yang kadang ada kadang hilang. Pinjam dulu 100. Hi, Evie love. It's Mom. Happy birthday. Pada suatu hari, terlepas dari rasa bosan dan suntuknya, Ivy membuka situs yang disediakan oleh perusahaan Unlock Your Past. Sedikit kesimpulan tentang kerja perusahaan Unlock Your Past, mereka menyediakan jasa medis untuk menemukan sejarah keluarga seseorang dengan mengirimkan sampel DNA kepada mereka. Setelah melihat video di situs Unlock Your Past, Ivy pun iseng-iseng mengirimkan sampel darahnya. Beberapa hari kemudian, Ivy menerima email dari perusahaan Unlock Your Past setelah perusahaan itu berhasil menemukan sepupu jauhnya yang bernama Oliver, orang Inggris. Situs itu juga memperlihatkan urutan-urutan kekeluargaan yang menyatakan kalau mereka itu bersaudara. I got a cousin. Holy shit. Untuk memulai perkenalan, Ivy sering mengirimkan pesan dengan Oliver dalam situs tersebut. Dan kebetulan posisi Oliver yang berada di New York saat ini, mereka melakukan pertemuan di salah satu restoran. Oliver? Please have a seat. You can just call me Evie. Cousin Evie. Walaupun sedikit canggung, karena ini adalah pertemuan pertama mereka mulai menceritakan latar belakang mereka satu sama lain. Ternyata Oliver berada di New York sedang menjalankan bisnis keluarganya, yaitu keluarga Alexander, salah satu keluarga bangsawan di kota London. Bercerita tentang sejarah keluarga mereka, Oliver mengatakan nenek buyut Ivy adalah orang yang paling nakal dalam keluarga Alexander. Karena semasa muda, nenek buyut Ivy berselingkuh dengan seorang pelayan kulit hitam, dan dari hasil perselingkuhan itu, lahirlah kakek Ivy yang dibesarkan oleh si pelayan yang diusir jauh dari keluarga Alexander. Dan menurut garis keturunan si kakek itulah, Ivy memiliki darah keturunan Alexander. The whole Alexander family knows about you, like the rebel your great grandmother. Ivy mengatakan, dulu ibu saya pernah berjanji mengajak saya pergi ke Inggris untuk mengenal sejarah keluarga kita. Tapi itu belum kesampaian sampai saat sekarang. Mendengar itu, Oliver mengatakan, semua keluarga Alexander sudah mengetahui tentangnya, di mana mereka semua sangat ingin bertemu dengan Ivy. Dan kebetulan, Oliver mengatakan saudara mereka yang bernama Martin akan menikah dengan wanita idamannya di perkampungan Inggris. Oliver mengajak Ivy menghadiri pesta tersebut agar bisa mengenal semua keluarganya di acara itu. Ivy yang berstatus mahasiswa mengatakan tidak punya cukup uang untuk membeli tiket biaya penerbangan. Oliver mengatakan Ivy tidak perlu memikirkan itu, di mana semuanya akan ditanggung oleh keluarga mereka. Everyone? It's a brilliant idea. Are you serious? Hey girl, how's the motherland? Singkat cerita, sampainya di Inggris, mereka menuju perkampungan mewah Inggris yang dikenal sebagai New Carfax, menuju rumah keluarga Deville, calon mempelai wanita. Holy shit. Keluarga Deville sudah menyiapkan 5 orang pelayan untuk acara pernikahan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Baru sampai di sana, Ivy tidak sengaja menyenggol pelayan yang sedang memindahkan gelas. I am so sorry. Pelayan-pelayan itu dimarahi oleh Tuan Phil, kepala pelayan di tempat ini. Ivy mengatakan kepada Phil itu adalah kesalahannya. Jawaban Phil yang terdengar kurang menyenangkan, Ivy pun kembali mengomelinya. Did I stutter? There's no need to be snarky about it. I beg your pardon. Sampai-sampai perselisihan mereka itu dihentikan oleh Walt Deville, pria tampan rupawan yang katanya saudara dari pengantin perempuan. Please, Mr. Field.
I believe this is one of our important guests. You can just call me Walt. Hi, Walt. Hi. Yes. Is this a gift for the happy couple? Oh, yeah. I made it. Setelah itu, Ivy diantarkan ke kamarnya. Untuk pertama kalinya, Ivy merasa seperti diratukan, memiliki kamar mewah dan pelayan pribadi di rumah ini yang bernama Ibu Swift. Hi, I'm Evie. Welcome, miss. Di mana jika Ivy memerlukan sesuatu, dia hanya perlu menekan bel yang disediakan di dalam kamar tersebut. Please don't. Sorry. Setelah terpukau melihat kemewahan dan kemegahan kamar itu, Ivy menanyakan kepada pelayan kenapa jendela di kamar ini dilengkapi dengan besi pagar runcing. Pelayan Swift mengatakan itu untuk mencegah serangan dari burung Surk, burung lokal yang memiliki sifat brutal dan aneh yang suka menancapkan mangsanya kepada duri. Karena beberapa pekan lalu, burung itu mencokot bola mata salah satu pelayan, kemudian menancapkannya kepada pagar runcing. Tragedi itu membuat pelayan lain ketakutan. Dan bagi Ivy itu adalah salah satu burung aneh yang pernah ia dengar selain burung itu. Kemudian Ivy menanyakan tentang foto wanita yang bunuh diri di awal cerita kepada pelayan. Swift mengatakan itu adalah foto nyonya besar keluarga Devil yang baru meninggal beberapa pekan lalu. Well, she looks thrilled to be here. She was a woman of great depth. Singkat cerita, malam pertama di rumah itu, Walt menghampiri Ivy ke kamarnya hanya untuk meminta maaf mengenai kejadian dengan Phil pagi tadi. Good night, Evie. Night, Walt. Di tengah malam, Ivy yang terbiasa hidup mandiri keluar ingin mengambil segelas air. Ivy melihat pelayan-pelayan berbaris mendengarkan instruksi dari Phil. Setelah itu, satu pelayan diperintahkan memasuki perpustakaan yang terlihat sangat rahasia. 2. You're to clean the library. The Warchen Venom was Jesus. You scared me. Sedangkan Ibu Swift yang melihat Ivy berada di luar, dia memintanya agar kembali ke kamarnya. Dan mengatakan pelayan-pelayan yang dilihat oleh Ivy itu sedang melakukan tugas bersih-bersih terakhir mereka. Sedangkan pelayan nomor 2 yang sedang menjalankan tanggung jawabnya, tapi tiba-tiba dia merasa seperti diteror oleh sesuatu. Singkat cerita, pagi pun datang. Menghabiskan satu hari pertama di rumah itu, Oliver memperkenalkan Ivy kepada semua keluarga besar mereka. Paman buyut mereka yang bernama Alvar menyambut hangat kedatangan Ivy. Ternyata di dalam keluarga Alexander ini, Ivy adalah satu-satunya gadis wanita yang tersisa. Welcome, Evelyn, to the family. To Evie. to Evie. Sedangkan di sisi lain, Phil menyuruh 2 orang pelayan mengambil minuman di dalam ruangan penyimpanan di rumah ini. Sama seperti sebelumnya, pelayan-pelayan itu selalu diteror saat melakukan tugas mereka. Tapi sekarang penampakan itu terlihat dengan sangat jelas, mereka diteror oleh makhluk tinggi berbadan besar. Sedangkan setelah perkenalan pertama Ivy bersama kerabat-kerabatnya, di dalam kamar Ivy diberikan gaun cantik oleh Walt untuk dipakai dalam acara malam nanti. Perlahan-lahan Ivy pun mulai merasa diratukan oleh Walt yang rupawan. Singkat cerita, malam kedua di rumah itu, semua orang masih merayakan reuni kedatangan Ivy dalam keluarga Alexander. Walaupun merasa sedikit canggung disambut dengan suasana yang dianggap sedikit berlebihan, di sana Ivy dihampiri oleh Lucy dari keluarga Balikton dan Victoria dari keluarga Klopstock. Jadi ada 3 keluarga bangsawan yang menghadiri pesta ini. Lucy terlihat baik dan menyambut hangat kedatangan Ivy, berbeda dengan Victoria yang terlihat menjengkelkan dan menghina latar belakangnya. Dalam perbincangan itu, Ivy menanyakan keberadaan pengantin perempuan yang tak kunjung terlihat kepada mereka. Lucy mengatakan pengantin perempuan akan datang saat pesta pernikahan akan dimulai beberapa hari lagi. It was nice to meet you, Lucy. Tak lama kemudian, Walt yang berstatus sebagai tuan rumah mengatakan kepada Victoria agar menjaga sikapnya. Untuk mencairkan suasana, Walt pun mengajak Ivy berdansa. Setelah semua orang menikmati ayunan musik yang diputar, Walt mengajak Ivy berjalan-jalan dan berkenalan secara pribadi dalam studio keramik miliknya. Setelah bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing, Ivy semakin tertarik kepada Walt yang memiliki sifat apa adanya. Dan terjadilah pertukaran air liur pertama mereka malam itu.
Singkat cerita, di tengah malam, tiba-tiba Ivy terbangun dari tidur pulasnya. Ivy sangat ketakutan setelah melihat penampakan yang berdiri di sudut ranjang dan makhluk berkuku tajam di atas ranjangnya. Dan tiba-tiba, suara kegaduhan itu menarik perhatian Wall. Wall berusaha menenangkan Ivy yang sangat ketakutan. Dia mengatakan itu hanyalah halusinasi karena Ivy belum terbiasa di rumah ini. Pada akhirnya Wall menemani Ivy hingga tertidur malam itu. Pagi hari yang hampir mendekati pesta pernikahan, Lucy dan Victoria mengajak Ivy melakukan spa agar terlihat kece saat mendampingi pengantin wanita nanti. Saat itu, Victoria yang dari awal tidak menyukai Ivy, dia menyinggung tentang kedekatan Ivy bersama Wall. Victoria mengatakan, apakah kamu yakin kalau Wall adalah orang baik? Ivy menjawab, kita tidak perlu mengusik masa lalu seseorang. Semua orang bisa berubah dari masa lalunya yang kelam, itu tidak masalah. Lagian kami cuma saling mengenal, kata Ivy. Lalu Victoria mengatakan, apakah kamu bisa mempercayai semua rahasia-rahasia yang ada di balik ruangan yang terkurung di rumah ini? Saat itu, Victoria membuat Ivy ketakutan setelah melakukan tindakan aneh dan tidak wajar saat tangannya terluka. Let me see. What the fuck? Saat ingin kembali ke kamar, perkataan Victoria berhasil membuat Ivy penasaran tentang perpustakaan yang dibersihkan oleh pelayan sebelumnya. Di dalam ruangan itu, Ivy menemukan biodata tentang dirinya di meja Wall. Rasa curiga dan kepercayaan yang sudah luntur kepada Wall, Ivy berkemas ingin meninggalkan rumah itu. Saat itu, Wall menjelaskan kepada Ivy kalau biodatanya itu hanyalah untuk mengetahui latar belakangnya sebelum menginap di rumahnya ini. Wall mengatakan dia melakukan itu kepada semua orang yang akan menginap di rumahnya. Dan itu wajar dan kamu pasti akan melakukan hal yang sama, bukan? Setelah itu, Wall mengungkapkan sekarang dia ingin mengenal Ivy secara langsung, bukan dari selembar kertas. Perkataan itu berhasil membuat Ivy luluh. You should have just asked me. I know, and I'm sorry. Berhubungan ini adalah pertengkaran pertama mereka, maka dari itu mereka mensterilkan dengan melakukan hubungan ciki di papau untuk pertama kalinya. Setelah hubungan itu, Wall membuat lelucon mengatakan sepertinya kita harus menikah. Ivy pun menjawab dengan leluconnya, gas lah. Well, you know I was joking, right? Singkat cerita, saat makan malam, Ivy memakai gaun merah mewah pemberian Wall. Ketiga keluarga bangsawan, keluarga Balikton, Klopstock, dan keluarga Alexander dari pihak Ivy sudah menunggunya di meja makan. Darling, please sit down. The festivities are about to start. Setelah kedatangan Ivy, Wall memberikan sambutan kepada ketiga keluarga tersebut. Setelah merasa cukup aneh, Ivy menanyakan kepada Wall melihat pengantin yang tak kunjung terlihat. Kemudian Wall pun berdiri menyampaikan beberapa petua kepada semua orang. 4 keluarga kita saling melayani selama ini, tapi ada seseorang yang hilang di antara kita. Orang yang sangat penting dalam aliansi yang membuatnya tidak seimbang. Dan malam ini, ikatan yang terputus itu akan diperbarui setelah saya dan Evelyn Alexander menikah. When Evelyn Alexander and I are wed. Seketika Ivy pun shock mendengar keputusan yang dibulatkan oleh Wall secara sepihak itu. What are you doing? Dan setelah itu, Ivy pun seketika tidak percaya melihat minuman yang dikhususkan untuk Wall, Victoria, dan Lucy. Refreshments, please. Charge your glasses. I believe. Ternyata buyut ketiga keluarga bangsawan itu telah membuat perjanjian dengan keluarga vampir atau devil, di mana mereka akan diberikan kekayaan dan kemakmuran secara turun-temurun dengan syarat memberikan satu wanita dari keturunan mereka yang akan dinikahkan dengan Wall atau si vampir. Dan itu adalah sumpah leluhur dari ketiga keluarga tersebut agar ikatan mereka selalu abadi. Sebagai penjelasan, wanita yang bunuh diri di awal cerita adalah Evelyn Alexander yang menolak hidup bersama Wall. Victoria dari keluarga Klopstock sudah bersama Wall selama 500 tahun, dan Lucy dari keluarga Balikton baru 100 tahun. Sedangkan Ivy, satu-satunya gadis Alexander yang tersisa, akan dipersembahkan untuk Wall sebagai pengganti Evelyn Alexander. You're all monsters, all of you! You're sick!
To Evie. Dalam acara pernikahan nanti mereka akan melakukan pertukaran darah, di mana saat Evie meminum darah Wall, dia akan mendapatkan sebagian kekuatan Wall, dan saat Wall meminum darah Evie, saat itulah Evie bisa hidup abadi selamanya, di mana kematian mereka akan bergantung kepada panjang pendeknya umur Wall. Sebelum pernikahan mereka akan dilakukan besok pagi, Evie pun ditempatkan dalam kamar barunya. Say goodnight. Singkat cerita, di pagi hari, peti itu didobrak oleh Bibi Swift yang ingin menyelamatkan Evie. Dia menyuruh Evie jangan pernah berhenti sebelum meninggalkan Inggris atau sebelum naik pesawat. Dia mengatakan kepada Evie kalau kaum vampir atau devil ini hanya bisa dibunuh dengan menggunakan pasak, api, dan dipenggal. Banyaknya penjaga yang diperintahkan untuk mencarinya, Evie pun memasuki gudang tempat penyimpanan makan para vampir. Tak lama kemudian, Phil datang membawa jasad Bibi Swift, itu sebagai ganjaran dari perbuatannya. Setelah berhasil mengurung Phil dalam gudang penyimpanan, Evie terus berlari hingga memasuki perkampungan kecil yang lumayan jauh dari New Carfax. Evie meminta bantuan ke sebuah toko, meminta mereka agar menelpon bantuan untuknya. Di sana Evie dibuatkan segelas air, tapi Evie kehilangan harapan setelah mengetahui ternyata kakek dan nenek itu adalah bagian dari keluarga bangsawan tersebut. Don't fuck this up for all of us, my dear. Evie terbangun di rumah keluarga Devil, tak punya pilihan lain, Evie pun melangsungkan pernikahan dengan Wall. I'm so glad you've come to your senses, my love. Mereka mulai melakukan pertukaran darah, Evie mulai meminum darah Wall, sehingga Evie menyerap sebagian kemampuannya. Diri Evie yang sudah berubah menjadi vampir berniat menyerang pelayan yang sudah disediakan untuknya. Tapi itu hanyalah akal-akalan Evie agar bisa menjatuhkan lilin yang ada di depan mereka. I want her next. Dan setelah itu Evie pun berhasil menusuk Wall. Film selesai? Belum. Di tengah kekacauan yang telah dibuatnya, Evie selalu berusaha melarikan diri. Dia diserang oleh Victoria, istri tertua Wall. Secara tak terduga, Lucy membantu Evie karena juga sudah muak hidup di bawah tekanan Victoria. Dalam pertikaian itu, Lucy mendorong Victoria kepada tombak runcing sehingga mereka berdua menjadi abu. You get back in line. You don't tell me what to do anymore. Setelah itu, Evie diserang oleh Phil dengan tombak. Setelah berhasil membunuh Phil, Evie pun mengambil sinar piano yang dipakai oleh wanita di awal cerita. Kemudian dia berjalan menuju jalan keluar, di mana dia dihentikan oleh Wall yang telah berkamuflase menjadi tokek. Saat itu, Evie memenggal tangan Wall dengan tali tajam yang dimilikinya. Lalu mendorong Wall ke dalam api sehingga dia benar-benar punah dari muka bumi ini dan masuk neraka. Sedangkan Evie kembali hidup normal seperti manusia biasa karena Wall belum sempat meminum darahnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Evie bersama sahabatnya Grace ingin menghabisi Oliver Alexander yang berada di New York saat itu. Where did you get a bat? Dan cerita pun selesai. Oke Rek Bumi, terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Tulis di kolom komentar film-film menarik menurut kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.